Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Teo Town Santuy Island. Ini udah terakhir, bukan terakhir ya. Ini sebenarnya saya udah nyiapin map baru buat mabar lagi loh, Pak. Di akhir video bakal saya kasih tahu mapnya apa dan passwordnya apa. Jadi tonton dulu aja nih. Sekarang untuk Santuy Island saya bakal nilai terakhir, membuat penilaian terakhir buat episode ini nih, Pak. Jadi dari 72 wilayah yang ada, saya short sampai 10 pemain terlama, Pak. Itu ada namanya Pak My Name, Pak Yuda, Pak Shonen, Pak Akram, Linggar Jati, Hari Kaze, My Name lagi, ada Pak Rukti, Pak Ucup, dan Pak Han. Untuk, apa namanya, untuk awal penilaian, saya akan nilai secara subjektif. Saya apa ya, saya memiliki nilai, kriteria 10 sampai 7. 10 tuh kalau apa nilainya, layout jalan oke, kotanya penuh, dan apa ya, imajinasi kotanya tuh bagus kalau kata saya. 9, skor 9 tuh kalau layout jalannya tuh oke, Pak. Udah gitu imajinasinya oke, cuman kotanya nggak selesai, cuma setengah doang. Kalau skor 8 tuh imajinasinya oke, cuman terlihat kotanya agak kaku gitu, Pak. Kalau bikin pulau tuh kotak-kotak atau bikin jalannya patah-patah ya. Dan terakhir skor 7 itu ya kotanya cenderung kaku, udah full tanah terus dibikinnya kotak-kotak doang. Nah itu jadi ada 7 skor yang menurut saya, saya akan kasih di wilayah-wilayah yang apa namanya, yang 10 besar tadi. Pertama, Pak My Name. Pak My Name ini nih udah main selama 30 jam, Pak. Pak My Name gila ya, main 30 jam loh, Pak. Itu di Kota Doe. Kita lihat ya. Kita lihat ini kotanya Pak Doe. Dari sini saya lihat, saya bakal kasih skor, ini agak kaku jujur aja kalau menurut saya ya. Pulaunya cuman ini dia bikin lingkaran sih, pasti PR juga nih dia. Bisa bulat gini ya. Hebat. Niat. Ini saya kasih skor 8. Kenapa 8, Pak? Saya agak 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 kurang ininya di sini nih, pinggiran lautnya nih. Harusnya rada geradak gitu tuh. Jadi biar kayak alami. Nah, itu, Pak. Jadi untuk Pak My Name, Kota Doe, sementara ini saya kasih skor 8. Tapi tenang, Pak, nggak semuanya subjektif. Ada beberapa variabel lagi yang saya akan kasih secara objektif. Jadi sesuai dengan statistik wilayah Bapak nanti, bakal saya apa ya, saya rata-ratakan lah. Jadi ntar ada nilai terakhirnya siapa yang paling bagus. Itu. Lanjut, ada Pak Yuda. Pak Yuda ini tuh dia udah mainnya selama tuh 1 hari 3 jam, jadi kurang lebih 27 jam, Pak. Nah, tuh ya, terlihat kotak-kotak ya. Cuman entah kenapa dia naruh bangunan di sini tuh kok saya ngeliatnya lebih lebih apa ya, lebih, cuman kok nggak ada mobil ya? Kok bisa nggak ada mobil ya? Truk ada, cuman mobil-mobil kok nggak ada ya? Oh ini ada, nggak kelihatan. Ya, apa ya, bangunan-bangunan yang di-plot sama si Pak Yuda ini tuh nggak tahu ya, saya tertarik aja, rapih. Jadi yang sedang di sini, yang tinggi-tinggi di sini gitu loh. Jadi teratur. Di sini saya kasih 9. Imajinasinya bagus. Kenapa nggak 8 atau 10? Kalau 8 tuh emang agak kaku, cuman saya kasih tambah nilai 1 poin lagi gara-gara ini, kerapihan bangunannya, penyusunannya. Jadi untuk Pak Yuda saya kasih skor 9. Lanjut, ada Pak Shonen, kota pelabuhan yang sibuk.
Nah ini Pak Shonen ini, nih lihat, dia udah main selama 26 jam. Nah, ya kan, ini yang maksud saya tuh alami tuh. Dia pinggirnya tuh dikasih pantai, udah gitu nggak kotak gitu aja, Pak. Jadi kelihatan apa namanya, ada kontur-kontur pinggir pantainya gitu. Terus di sini dia daerah industrialnya emang sengaja kontainer. Aduh, mantep banget nih kontainernya. Kontainer mantep, ini buat jalur pipa, ini pasti Koyagi nih. Login Koyagi. Lanjut, kita lihat tuh pulau buatan, lihat rapi sekali ya. Tuh, batu-batu kita taruh. Ini batu-batu kan? Atau orang berenang? Orang berenang, Pak. Ah, ngaco. Ya udah, ini saya kasih skor 10. Imajinasinya ciamik, bagus bagus. Sekarang yang keempat ada Pak Akram. Pak Akram kotanya namanya Kairuku. Kita lihat, dia udah main 17 jam. Pak Akram ini, Pak Akram ini aduh terlalu kotak banget ya, sayang ya. Padahal tuh lihat levelnya udah 64, bangunan-bangunannya udah full semua. Cuman saya kasih nilai 8. Kenapa 8? Gara-gara walaupun kaku nih Pak ya, ini full land terus kaku, harusnya kan 7 tuh ya. Kenapa saya kasih 8? Gara-gara dia tidak pakai plugin sama sekali, Pak. Ini pemain vanilla istilahnya, pemain yang pure plugin, pure plugin, pure default apa ya, pure, bukan pure, ya pemain non plugin lah intinya gitulah. Cuman sayangnya itu terlalu kaku Pak, terlalu kaku, ini industrialnya rata, terus kotak, jadi ngezone-nya tuh langsung ngeblok 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 gitu kalau menurut saya. Sayang sekali, cuman dengan tanpa plugin bikin kota kayak gini dan level medium pula, jago. Untuk Pak Akram saya kasih skor 8. Lanjut Pak Akram ada Pak Linggarjati. Pak Linggarjati kita lihat Tenochtitlan, susah banget sih ngomongnya, Tenochtitlan. Lihat dia bikin ini ya, reklamasi juga ya. Ini saya kasih skor 8 Pak. Imajinasinya oke, cuman saya jalannya terlalu ngotak-ngotak. Ya, cuman sebenarnya bagus sih, imajinasinya bagus sih. Walaupun kotak dia masih kasih spare buat pantai minimal. Jadi nggak terlalu kaku. Gitu Pak, paling Garjati saya kasih 8 dulu ya. Kita lanjutin. Habis paling Garjati itu ada Pak Harekaze Yokomaha. Yokomaha Damang. Nah ini Yokomaha. Ini penyuka kota Jepang, dikasih rekomendasi plugin pula yang untuk kemarin saya kasih. Ini saya kasih skor 10 Pak. Kenapa 10? Kan kotanya belum selesai. Betul Pak, emang belum selesai kotanya. Cuman yang saya plusnya kota ini saya mendapat pelajaran nih, bikin irigasi, bikin drainase kota nih, sungai kota nih, bikin drainase masuk ke sungai, masuk ke laut, asik. Nah ini nih nilai plusnya di sini nih, makanya saya kasih skor 10 buat Pak Harekaze. Mantap kotanya Pak. Kita lanjut lagi, ada apa main name lagi nih, tuh Edo main 21 jam, gila ya Pak ya. Pak My Name ini, Edo ini main 21 jam, yang ini mainnya 30 jam, 51 jam main di Santuy Island. Gila gila gila. Kita lihat yang ini. Ini kotanya rapih, cuman terlalu kaku. Terlalu apa, mirroring lah kasarnya, kayaknya ya. Ini kenapa ya, sayang banget ya, padahal ini subjektif sih soalnya Pak ya. Saya tuh kurang suka yang pulau kotak, bener-bener kotak gitu loh. Jadi kasarnya apa ya, terlalu kaku. Tapi overall udah main 21 jam, total 51 jam. Pemain MV, terima kasih banget loh udah nyempetin main di Santuy Island. Ini saya kasih skor sama 8. Lanjut ke Paroge di Arabasta City.
main 21 jam. Ini dari awal kota ini emang selalu bukannya emang emang jadi referensi saya banget. Ini jadinya saya kasih skor 10. Imajinasi layout jalan, imajinasinya apa Pak ya? Ini nih. Jalan-jalan gini nih. Dipikirin sama dia nih. Tuh, lihat pintu tol masuk, tol dalam kota, tuh. Keluar dia belok ke sini lagi, tuh. Ini kotanya penuh udah 10. No debat kata Cing Abel mah. Lanjut ada Pak Ucups. Ucups dengan kotanya ini era. Pak Ucups ini saya udah coba plugin dia, cuman plugin jalannya terlalu banyak nih Pak sayangnya. Saya udah kebanyakan plugin gara-gara apa ya, tiap pemain punya punya apa ya, punya istilahnya tuh punya referensi sendiri lah plugin yang terbaik buat mereka. Saya nggak nyalain sih, cuman sayanya yang jadi susah nilainya. Ini tebingnya dia nggak ratain, dia main ada apanya apa adanya. Bagus ya, cuman saya kasih skor 8 dulu Pak. Entah kenapa bandara di sini kok asal kayak kagok ya. Bukan masalah bandara ya, apa ya, eh terlalu ini apa ya, udah niat sih bikinnya, cuman saya kurang suka. Ini subjektif banget Pak ya, subjektif banget ya. Jalannya nih sayang aja nih kepotong di sini, harus ini bisa dilanjutin aja nih. Kita bikin flyover satu ke sini masuk, di sini cabangin gitu kalau menurut saya. Ya, Pak Ucup, nggak apa-apa ya, skor 8. Ini subjektif, masih ada variabel lain lagi yang saya nilai. Tenang aja, skor 8 buat Pak Ucup. Terakhir nih ada Pahan 14. Pahan 14 dia main udah 17 jam. Kita lihat pertama kali pertama kali saya lihat ya wilayahnya Pak Ucup ini, Pak Ucup Pahan 14 nih ya. Saya langsung kasih skor 10 Pak. Ini imajinasinya nggak berlebihan, cuman 3 pulau aja, cuman natural. Saya ngeliatnya natural banget, dari bentuk pulau, tanaman pohon yang sesuai kalau menurut saya. Jalan dia juga ada di kok terowongan ya, tunnel gitu loh. Maksudnya hal-hal simpel gini nih bikin saya ngeliat, aduh nih orang tuh simple cuman mewah. Makanya untuk Pahan ini saya kasih nilai 10 Pak. Mantap banget kotanya. Berarti kita dapat lihat ya, nggak harus besar gitu, kecil aja kalau emang menarik kayak Pahan juga saya kasih skor 10 Pak. Nah itu kan salah satu variabel subjektif saya Pak. Ada beberapa ini lagi Pak, ada beberapa variabel yang bakal saya nilai lagi Pak. Pertama itu kan tadi kan saya udah tuh playtime terlama. Playtime terlama itu buat saya sortir aja 10 terbesar di atas biar saya gampang nilainya. Soalnya banyak pemain yang cuma main sebentar, sebentar, sebentar gitu. Main cuma 1 jam, cuman udah penuh, cuman gak beraturan lah kotanya. Jadi saya yakin pemain-pemain yang playtime yang lama tuh emang niat mainnya. Ada variabel pertama, variabel namanya habitat profit, begitu rasio habitat per profit. Nah, ini di sini dari 10 pemain tadi saya bakal kasih skor. Skornya gimana, Pak? Skornya gimana tuh, Pak? Habitat sama profit ngasih skornya gimana? Ini saya ada range-nya. Range-nya tuh kalau misalnya semakin kecil tuh skornya saya kasih 10. Di atas 2 saya kasih 5. Kayak nih kita mulai dari Pak Main MV Kota Doi 3, habitatnya 26.000, profitnya 65.000, rasionya 0,41. Di range saya kasih skor 9. Oke, kita lanjut di Payuda. Payuda ini nih Kota Grassfield ini nih punya rasio habitat profitnya 1,06, makanya skornya 8 Pak. Lanjut ke Pasyonen. Pasyonen ada kota pelabuhan yang sibuk, dia punya rasio 0,17. Lihat skornya saya kasih 10. Untuk Pak Akram Kairuku
dia punya rasio 2,01. Maaf Pak, jadi skornya 5. Padahal ini orang main tanpa plugin Pak. Makanya saya pinginnya tuh ke depannya di map terbaru saya itu apa ya, plugin-plugin bangunan yang nambah income sendiri tuh saya nggak pengen Pak. Pengennya ya udah bangunan tuh yang ada aja gitu. Jadi fair semuanya, profitnya ketatar. Jadi ada beberapa pemain tuh kalau saya lihat tuh ada beberapa plugin yang nggak bisa saya download online. Ternyata dia mainnya yang apa ya, plugin offline ya? Nggak tahu ya istilahnya apa ya. Yang jadi habitat masih dikit, cuman profit udah ratusan ribu. Nah saya nggak pengen kayak gitu tuh. Bukan curang ya, apa ya? Ya kalau saya nilai jadi nggak keluar dari ini aja sih, keluar dari rata-rata pemain lain. Jadi saya pengennya ya pakai bangunan biasa dulu aja nanti buat map selanjutnya. Lanjut ke paling Garjati, Tenochtitlan, dia punya rasio 0,73, skornya 9. Lanjut Pak Harekaze Yokohama, skornya 9. Pemain Nemvi di Kota Edo, skornya 8. Paroge di Arabasta City dengan rasio 0,84 dapat skor 8. Pak Ucups, Pak Ucups di skor 10 tuh lihat. Dia dengan habitat 6.000 cuman profitnya 230.000. Ada Pahan di Tilu habitat 8.000 profit 7.000 dapat rasio 1,3, skornya 7 aja. Lanjut kita ada variabel happiness Pak. Variabel happiness itu ini range-nya 95% ke atas saya kasih skor 10, di bawah 59% saya kasih skor 5. Aman sih. Pemain-pemain ini nih bapak-bapak yang 10 besar ini skornya happiness-nya tuh udah di atas 80% semua. Berarti mereka memperhatikan kesejahteraan penduduk. Kita lihat di kota 23, Pak My Name skor 9 dengan happiness 91%. Pak Yuda di Grassfield happiness 93%, skornya 9. Pak Shonen 81%, skornya 8. Pak Akram 10, 98% ya happiness-nya. Pak Linggarjati 9, Pak Harekaze 8 dengan 84% happiness-nya. Pak My Name V di Kota Edo 8, Paroge 10, 96% dia happiness-nya. Pak Ucup 9 dan Pahan 9, 94%. Kita lanjutin, ada variabel namanya city rank. City rank itu ya seberapa lama kita main juga sih dan seberapa cepet juga habitat kita tumbuh ya Pak ya. Lanjut kita ada di pemain name 23, city ranknya 39, skor 8. Oh ya, ini range-nya city ranknya tuh kalau di atas 51 tuh saya kasih skor 10, di bawah 10 5. Tapi rata-rata sih udah di atas 20-an semua ya bapak-bapak ini. Pemain name tadi city ranknya 39 saya kasih skor 8, Pak Yuda 11 skor 9, Pak Shodan 7 masih 22 dia city ranknya. Pak Akram 64 tuh lihat yang main tanpa plugin sama sekali, skor 10. Paling Garjati 9, Pak Harekaze 8, Pak Main MV di kotanya Edo 7, Pak Roge 8, Pak Ucup 7, Pak Han 7. Lanjut lagi. Nah, ini ada variabel namanya variabel level hard. Saya kasih 10, medium 9, easy 8. Ini menentukan kesabaran pemain-pemain sih sebenarnya. Makanya saya masukin variabel ini, Pak. Kayak pemain MV 23, dia di level middle 9, saya kasih 9. Pak Yuda 8, Pak Shonen 8, Pak Akram 9, Pak Linggarjati 9, Pak Harekaze 8, My Name V di kotanya Edo 9, Pak Roge 8, Pak Ucup 8, Pak Han 9. Jadi ketahuan nih, yang middle-middle ini kan nungguin uangnya lebih lama dibandingkan yang easy. Nah, ada berapa variabel tuh berarti tadi? Ada yang rasio habitat profit 1, ada happiness 2, ada city rank 3, ada level 4, sama skor yang subjektif saya 1. Jadi ada 5 variabel Pak. Dan ini yang udah saya rekapitulasi. Udah saya rekap. Ada HP itu rasio habitat per
profit, ada happiness, city rank, level, sama skor. Nah, di atasnya itu ada bobot, Pak. Ada 1123. Apa itu, Pak? Ini ya, gara-gara udah lama nggak nganalisa ya, saya masukin aja tuh yang bisa-bisa dihitung lah. Seenak-enak jidat, bukan sih. Ini bobot si nilainya, Pak. Kayak habitat profit saya kasih bobot satu. Kenapa? Yaitu apa ya, selama Bapak main pasti itu kan juga bertumbuh ya. Jadi tidak mengalami kesusahan lah di situ. Itu makanya saya kasih bobot satu. Happiness juga satu, Pak. Kenapa satu? Happiness tuh cuma tinggal naro drop award atau bukan award. Kok award sih? Ya tinggal penuhin aja ke apa namanya? Penuhin kemauan penduduk gitu loh. Kalau pajaknya ketinggian tinggal dikurangin, kalau sportnya kurang tinggal ditambahin taman olahraga yang kayak gitu, kan nggak terlalu rumit gitu. Makanya saya kasih bobot satu. City rank, city rank satu ya mudah, ya mudah. Bapak main, habitat naik, ranknya juga naik. Makanya saya kasih satu. Nah, level, untuk level saya kasih bobot 2. Kenapa lebih besar bobotnya dibandingkan dengan variabel sebelumnya? Ya level ini kan menentukan kesabaran si pemain juga ya. Mau main hard makin lama nunggunya, middle agak lebih lama sedikit, kalau easy yang paling gampang kan. Makanya saya kasih bobot 2. Jadi kalau dia main di middle tuh dia punya bobotnya lebih besar dibandingkan easy. Lanjut skor. Skor yang subjektif saya kasih 3. Kenapa? Gara-gara imajinasi atau nilai seni itu tidak ternilai, Pak. Orang bikin layout jalan yang kelok-kelok, keluar masuk, bikin pulau gitu kan mereka mikir, Pak. Jadi itu yang saya nilai, makanya kenapa bobot skor subjektif saya kasih 3 biar saya nilai dengan hasil apa ya? Seninya mereka lah, gitulah pokoknya lah. Jadi gitu, Pak. Jadi ini semua saya bakal jumlahin dengan dikali bobot lalu dibagi 8, Pak. Bagi 8 dapat skornya seperti ini. Nah, udah mulai kelihatan siapa ranking satunya? Kita lihat ranking satunya siapa? Hmm, Bapak. Ya, kita lanjutin. Sekarang saya mau spill map mabar yang kedua. Ya, ini saya sebenarnya tuh udah nyiapin map mabar season kedua, Cem-Ceman Island, Pak. Nah, Bapak bisa langsung gabung aja di sini nih. Cuman sebelum Bapak gabung, nanti Bapak bakal baca ini nih, ada rules-nya. Sekarang gara-gara saya ngelihat dari Santuy Island terlalu banyak pakai plugin, ada beberapa plugin yang diperbolehkan buat di wilayah Cem-Ceman Island ini, Pak. Untuk dekorasi jalan, kalau untuk jalan diwajibkan tuh pakai Philippine Road, Pak ya. Kalau nggak pakai plugin sama sekali itu tidak masalah, soalnya semua orang bisa buka. Saya tuh nggak mau ada apa namanya, kayak tadi saya nilainya harus download semua plugin. Begitu orang juga yang nggak punya plugin itu tuh kalau mau ngeliat kota kita agak susah. Jadi beberapa pluginnya ini saya jelasin di sini ada 6 tuh, ada Philippine Road, Slow Traffic Package, Traffic, bla 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 bla. Selain di atas, kalau untuk dekorasi jalan atau yang lain diperbolehkan, Pak. Nah, yang kedua, tidak boleh menggunakan plugin tipe bangunan, housing, komersial, industri, atau service. Biar fair, Pak. Maksudnya apa? Nggak boleh pakai bangunan yang ini nih, apa namanya, yang ngehasilin income sendiri, Pak. Ada beberapa orang yang menggunakan plugin yang lokal, kadang dia bisa profitnya berapa ratus ribu dengan penduduk masih kecil. Nah, itu saya nggak mau, biar fair aja. Jadi kalau emang mau mau apa duitnya banyak,
ya main yang lama gitu loh. Jadi jangan make plugin-plugin yang nambah income-nya tiba-tiba langsung besar. Nah, saya nggak mau. Nah, kemungkinan ada perubahan juga nih di housing kayaknya nanti ke depannya. Apakah ada saran dari bapak-bapak, boleh dong pakai housing yang Indonesian, apa, perumahan Indonesia atau Jepang? Di komen aja Pak, atau di Discord kalau bisa gabung, jadi bisa ada masukan di Discord juga biar enak ngobrolnya. 1 sampai 2 bulan ya Pak ya, lebaran beres gitu atau sebenarnya pas puasa kita lanjutin ya, buat ngabisin waktu ya? Udah gitu ya kita lihat lihat waktunya lah, kalau emang semua bapak-bapak udah selesai, kota-kota juga udah pada jadi, ya udah saya nilai lagi aja. Saya harap Bapak mainnya jangan asal plot wilayah terus nggak dimainin Pak ya, ini ada peraturannya tuh. Saya bakal hapus, kotanya lebih dari 5 hari nggak dimainin Pak. Nggak dimainin tuh bener-bener nggak aktif ya, kecuali dikasih note ya, "Pak jangan dihapus dulu, saya lagi di luar kota atau saya lagi ada kerjaan apa-apa, entar saya hold dulu nggak akan dihapus." Atau enggak saya kasih kasih apa, notes di kota Bapak, 1, 2 hari nggak ada balasan saya hapus. Ini kota kan sebenarnya ada aliran sungai ya, udah nggak ada laut ya. Saya pengennya ini sungainya jangan ditutup tanah, Pak. Jadi biar kalau dari map besarnya tuh masih kelihatan kontur sungainya lah. Boleh dirapihin, Pak. Cuman menurut saya jangan dihapus, sayang aja. Jadiin dekorasi aja di situ. Kontur saya pikir ini kontur tanahnya juga agak-agak ekstrim, Pak. Jadi kalau misalnya mau diratain, hajar, Pak, ratain aja nggak apa-apa. Melihat di Santuy Island ada beberapa orang yang ngeklaim beberapa tempat tapi nggak dimainin. Saya pengennya untuk Pulau Cem-Ceman ini, Pak, wilayahnya yang diklaim satu dulu aja sampai kota Bapak benar-benar selesai. Kalau emang udah selesai, laporan aja Pak, saya mau nambah wilayah, kalau misalnya tempat saya bolehin. Cuman jangan kota belum beres, terus udah ngeklaim kota lain lagi. Kasihan bapak-bapak lain yang juga mau ikutan. Jadi gitu Pak. Buat kali ini tuh saya udah nyiapin dana tuh. Tulisan paling bawah tuh nanti yang paling masuk kriteria kota terbaik ada hoodie B2MG dari saya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya Pak. Nah, itu niat saya. Jadi main sepenuh hati ya Pak. Ya pokoknya tadi kan ada skor-skor tadi. Bapak tahu tuh saya senangnya yang kayak gimana kota-kotanya. Nanti saya juga main dong pastinya di sini. Jadi ini nama kotanya Cem-Ceman. Passwordnya B2MG/S2. Oke Pak, di situ passwordnya. Jadi ya kalaupun bapak-bapak udah mau main, tinggal masuk aja Pak. Udah dibuka sama saya. Jadi gitu. Mungkin segitu dulu aja episode apa ya namanya ya, episode Teotown penutupan Santuy Island dan pembukaan Cem-Ceman Island. Ya, mudah-mudahan ada banyak bapak-bapak yang mau ikut gabung di pulau terbaru ini. Kita mabar bareng Pak. Kita apa ya, kita ngobrol-ngobrol di enaknya ke Discord Pak. Udah Discord dong Pak, gabung Pak, ada di deskripsi, tinggal klik doang. Bapak tinggal login pakai Google aja, langsung kasih foto, nama, terus udah beres. Kita bisa ngobrol. Discord kalau ada masukan saya juga seneng, ya kan? Bapak-bapak mau nanya banyak yang bisa bantu jawab di sana. Ya Pak, segitu dulu aja dari saya pamit. Bye. Assalamualaikum.